Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatu Ansar, Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Saya di sini akan menjelaskan pengertian filsafat. Apa itu filsuf atau filsafat? Filsafat berasal dari kata philos sopein, philos mencintai, mencari, pencarian akan, sopein cinta, kebijaksanaan, kebenaran. Sehingga filsuf adalah orang yang mencari kebijaksanaan atau kebenaran menurut Plato. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencari kebenaran asli. Filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia tentang makna dirinya, makna alam, dan tujuan hidupnya dengan mempergunakan pikiran dan dibantu oleh rasa dan keyakinan yang ada dalam dirinya itu. Menjadi filsuf bukanlah sesuatu yang mudah. Pasalnya, filsuf merupakan jenis ilmu pengetahuan yang menuntut ilmu untuk berpikir dan merenung serta bertingkah laku atau bertindak berdasarkan keyakinan yang dianut. Para filsuf di dunia: Thales 625 sebelum Masehi sampai 545 sebelum Masehi. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama yang disebut sebagai bapak filsafat. Dunia berasal dari air. Selanjutnya Anaximenes 610 sebelum Masehi sampai 540 sebelum Masehi. Anaximenes adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximenes adalah filsuf pertama yang meningkatkan bukti tulisan berbentuk prosa. Kehidupan ini berasal dari air. Charles R. Darwin 1809 sampai 1882. Charles Robert Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris paling dikenal untuk kontribusi kepada teori evolusi. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu. Semua makhluk hidup di muka bumi ini memiliki satu nenek moyang yang sama. Heraklitus 530 sebelum Masehi sampai 470 sebelum Masehi. Heraklitus adalah seorang filsuf Yunani kuno pra-Sokratik yang tidak tergolong mazhab apapun, meski dapat golongan lewat asal munculnya sebagai pemikiran ashab Apollonia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia Minor. Dunia ini tercipta dari api. Parmenides 540 sebelum Masehi sampai 475 sebelum Masehi. Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Herakleitos sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Demokritus 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Demokritus adalah salah satu filsuf yang mendirikan teori atom kuno. Ia juga dikenal sebagai filsuf tertawa dikarenakan penekanan nilai-nilai keceriaan. Ia mengurangi teori atom yang diuraikan oleh guru atau mentornya yaitu Leucippus menjadi penjelasan materialis tentang dunia alami. Keempat filsuf ini adalah filsuf pertama di dunia. Thales mengatakan dunia ini berasal dari air karena Thales tinggal di pinggir pantai, sehingga setiap hari dia melihat air. Jadi ilmu pengetahuan modern dibangun oleh argumen-argumen. Secara rasio, secara empiris, dibuktikan kebenarannya dan hanya pada tataran opini atau argumen saja. Para filsuf ini juga disebut dengan para filsuf alam karena pemikiran mereka berupa yang menafsirkan tentang alam juga berupaya membuat pemikiran mengenai bagaimana alam atau semesta alam tercipta. Apakah belajar filsafat akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Argumen seperti ini tidak bisa dibenarkan karena filsafat adalah mode of thinking, cara berpikir. Artinya, cara berpikir bergantung kita menggunakan filsafat. Bisa menyerang agama tetapi bisa juga memperkuat agama. Misal di era skolastik muncul filsuf seperti Santo Agustinus dan Thomas Aquinas. Selanjutnya para filsuf di era skolastik: Santos Agustinus di Hippo, Aurelius Augustinus Hipponesis 13 November 350 sampai 28 Agustus 430 adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan barat dan filsafat barat. Thomas Aquinas
Santos Thomas Aquinas adalah seorang frater Dominikan Italia, imam Katolik dan doktor gereja, pujangga gereja. Ia adalah seorang yuris, teolog, dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolastisisme yang di dalamnya ia juga dikenal sebagai doktor Angelicus dan doktor komunis. Bertrand Arthur William Russell, 3rd R. Russell, 18 Mei 1872 sampai 2 Februari 1970 adalah seorang filsuf dan ahli matematika ternama Britania Raya. Dia menulis banyak sekali buku dan brosur tentang berbagai masalah, antara lain filsafat, moral, pendidikan, sejarah, agama, dan politik. Sumbangan terbesarnya di bidang ilmiah adalah di bidang logika dan matematika. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.